Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengiring salam di Pak Camat tadi rame-rame keras. Salam saya tidak. Saya mengulang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua yang jawab salam Allah mudahkan utangnya lunas semua. Amin. Yang tidak jawab salam tanggung sendiri. Bapak Ibu sekalian, salam itu ada 3. Pertama, salam yang wajib dijawab, yaitu salam yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi atau yang saya sampaikan tadi, itu wajib dijawab. Kalau tidak dijawab berdosa. Kemudian salam yang kedua, yaitu salam yang tidak wajib dijawab, yaitu salamnya Pak Imam sementara memimpin sholat. Tidak boleh tiba imam assalamualaikum baru turun di belakang waalaikumsalam Pak Imam, tidak boleh. Kemudian salam yang ketiga, salam yang tidak perlu ditunggu jawabannya. Apa itu? Salam ketika kita lewat di kuburan atau pergi ke kuburan. Tidak boleh orang salam di situ kemudian orang bertunggu sampai kapanpun tidak ada jawabannya. Kalau ada jawaban cepat lari jauh. So yang lain itu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Camat, insyaallah kita doakan beliau insyaallah sehat terus. Insyaallah perantara beliau gaji-gaji para aparat lancar, bahkan insyaallah Allah tambahkan. Nah itu yang besar DP suara itu Pak Camat yang putus kaki. Semua aparat kecamatan yang sempat hadir, yang terhormat beliau Bapak Kapolsek Bone hadir juga bersama kita. Yang terhormat Bapak Dan Ramil, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa. Yang terhormat beliau Bapak Anggota Dewan yang alhamdulillah hadir bersama kita. Mungkin ada anggota dewan yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, atau mungkin ada yang dalam hatinya ingin mencalonkan, insya Allah tercapai. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Sekolah SMA Bone, alhamdulillah hadir juga. Bapak KUA yang sempat hadir, para mantan pejabat yang sudah tidak menjabat lagi, insya Allah dosa-dosa beliau-beliau Allah ampuni semua. Allah lipat gandakan kesalahan kebaikan-kebaikan beliau, dan insya Allah Allah selamatkan dunia dan akhirat. Kemudian yang berikut, semua pejabat yang masih menjabat, insya Allah Allah jauhkan dari mara bahaya dan musibah. Allah jauhkan dari yang samar-samar maupun abu-abu atau setengah-setengah. Dalam bahasa Arab kalau setengah-setengah abu-abu itu kalau mau dengar agak bikin sakit hati. Apa itu? Munafik. Itu. Jadi insya Allah kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kira-kira kalau saya menghormati semua habis di sini waktu. Tadi saya singkat semua yang hadir di tempat ini, yang baru dilantik, insya Allah Allah mudahkan urusan Anda Bapak Ibu. Kita semua yang ada di tempat ini maupun yang di luar, Allah turunkan rahmat pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah
Kenapa? Karena Allah yang menjadikan hati setiap kita itu menjadi tenang. Sakinata fi qulubil mu'minin. Buat apa Bapak Ibu banyak harta? Buat apa Bapak Ibu pangkat berjejeran di sini tapi hati Allah tidak tenangkan? Buat apa itu? Buat apa banyak keluarga tapi hati tidak tenang? Buat apa miliaran uang di ATM, di berangkas apa semua tapi hati tidak tenang? Orang yang paling kaya sesungguhnya adalah orang yang memiliki hati yang tenang. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa Allah minta bersyukur? Karena itu permintaan Allah, bukan permintaan siapa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hai manusia, bersyukurlah kalian. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Kalau kalian ingkar, ingat azabku sangat pedih. Bapak Ibu sekalian, azab itu jangan nanti lihat nanti Allah mau kasih celaka, Allah mau kasih bakar rumah, Allah mau kasih banjir ke bumi. Bukan. Hati saja gelisah tidak tenang siang malam, itu azab yang paling pedih Bapak Ibu. Duduk di kursi camat tapi tidak tenang. Bagaimana itu Pak Camat? Duduk di kursi Kapolsek tidak tenang. Tidak tenang, pimpinan jaga tekan. Datang di rumah ada istri lagi batu di pintu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kuncinya dekati Allah. Apapun profesi Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda, dalam keadaan bagaimanapun, sekalipun Anda semua mencuri, ingat Allah dulu, baru mencuri. Ibu-ibu kalau duduk di dego-dego bakar lota, mulai dulu dengan bismillah, baru itu membakar lota. Berdoa dulu, marilah karlota kita siang ini, sore ini kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Udah yang begitu ibu coba, silakan. Lancar itu karlota itu lancar, karena dimulai dengan nama Allah. Gitu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu di mukadimah saya tadi, saya juga memanjatkan puji syukur kepada Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Memang biasa mau ditakziah itu mukadimah. Tapi kenapa saya bawa di sini? Bapak Ibu sekalian, kita yang duduk di tempat ini tidak ada jaminan kita mau keluar di sini masih selamat Bapak Ibu sekalian. Makanya pergunakan tempat ini agar tempat ini bisa jadi saksi di mata Allah bahwa Anda pernah mendengarkan kebaikan di tempat ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Allah yang menjadikan hidup, Allah yang menjadikan mati. Kedua-duanya ciptaan Allah Bapak Ibu. Mati ciptaan Allah, hidup ciptaan Allah. Makanya banyak sekali yang suka hidup, tapi tidak banyak yang suka memati. Ada yang suka memati Ibu, nanti so susah DP pikiran, DP otak. Nanti sopol utang, baru dia suka memati. Dan mahempo kumpu halubiloli, ada yang tiba untuk hilang mati. Toh dia sesehati wasana-sana ini tidak mau memati. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang paling cerdas dari umatku adalah orang yang selalu mengingat mati. Insyaallah ini tidak akan lama saya berdiri sini karena saya juga waktu. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang so basuai, ada yang suka macam-macam. Insyaallah tidak lama Bapak Ibu sekalian. Dengan ceramah sesingkat ini, insya Allah semua dosa-dosa kita keluar dari pintu ini sudah bersih semua. Amin. Bapak Ibu yakin dosa-dosa Bapak Ibu kita semua keluar dari sini Allah ampuni semua? Amin. Yang yakin itu demi Allah Allah ampuni. Karena salah satu dosa yang tidak diampuni adalah orang yang tidak yakin bahwa Allah dosanya itu tidak diampuni. Itu yang tidak akan diampuni. Makanya keyakinan kasih kuat Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut, salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tertolak, tidak sah, tidak afdal semua ibadah kalau tidak ada namanya. Makanya Bapak Ibu sekalian memulai beraktivitas, mulailah dengan nama Allah, mulailah dengan nama Rasulullah. Apalagi disumpah tadi, bergetar saya disumpah tadi itu. Karena apa? Tidak sembarangan Bapak Ibu. Seolah-olah saya lihat tadi terbuka wa futihati abwaabus sama, terbuka pintu langit.
Allah menjanjikan sumpah kita pada hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian, yang disumpah tadi, saya hanya mengingatkan, berjalan dengan baik-baik seperti yang diamanahkan tadi. Yang sudah menjabat, yang sedang menjabat, berjalan, perbaiki kesalahan-kesalahan, tutupi yang sudah tidak bisa diselesaikan, minta bantu sama Pak Camat kalau tidak bisa. Bisa Pak Camat ya? Bisa. Jangan nanti so di sana, so di baju coklat, baru mau pusing Pak. Itu. Usahakan masih di baju warna apa ini belum terlalu coklat, minta bantu dulu. Tepat tahu. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Siapa yang tidak ada masalah dalam hidup ini Pak? Siapa yang tidak ada masalah? Justru yang di tempat ini yang paling banyak masalah itu yang berdiri ini. Iya Pak. Masalahnya apa? Dari pertama saya datang, tidak ada yang kenal sama saya, cuma satu orang, cuma ibu sana. Saya berdiri di sini, saya itu masalah saya Pak. Sampai di pintu gerbang situ Bapak diam, pura-pura pegang HP, mau ya sama ibu. Belum dibaca, tiba-tiba ada bapak satu orang datang, satu dulu, alhamdulillah so ada yang kenal. Karena memang kenapa Pak? Saya tidak coba pakai sorban. Kalau cuma boleh saya pakai kaos pendek Pak. Itu. Kemudian sudah diundang di situ, duduk di situ, alhamdulillah ada AC. Kemudian sampai kamar di situ, apakah saya sesenang? Belum. Suka meminum tapi tidak dipersilahkan. Nah, belum masa depan suka mau makan ini tapi tidak dipersilahkan. Makanya saya tadi Pak Camat pakai sambutan tidak dapat tahan saya Saya bilang Bapak bisa, Pak bisa, Pak bisa. Dua so makan, so uang malu saya. Apakah Bapak Ibu pikir saya tidak ada masalah? Saya ada masalah. Apakah selesai itu saya semakan? Belum. Saya mau pulang ke sana tidak tahu barang dalam kasih. Ini masalah. Apakah sesuai saya kebutuhan atau tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita bermasalah dan berbagai macam model. Siapa Pak yang kita panggil? Allah. Siapa yang kita panggil Pak? Rabbi. Ya Rabbi ya Sayyidi. Panggil Allah Pak. Ya Rabbi ya Sayyidi ya Maula. Berapa kali kita panggil Rabbi Pak? Kalau orang sholat, berapa kali dia panggil Rabbi? Pertama, iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi Rabbi. Rabbi itu Tuhanku Pak. Kemudian di apa? Di Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbi. Kedua Pak. Kemudian di ruku, subhana rabbiyal azim. 3 Pak. Kemudian di i'tidal, Rabbana. Rabbi itu Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. 2 itu Pak, coba panggil. Sujud subhana rabbiyal a'la. Berapa kali Pak? Kali-kali itu kalau sholat 5 waktu. Selesai masalah Anda Pak. Silakan coba ibu pulang dari sini. Silakan. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong maaf, saya tidak menggurui di sini. Saya juga al-fakir. Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu, saya hanya diundang untuk berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa kata ceramah agama. Yang pertama, pada hari ini kita melaksanakan sudah apa yang kita lihat tadi, pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa dalam jabatan roh yang dirangkaikan dengan halal bihalal. Tadi Bapak Camat sudah singgung, halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu Bapak Ibu sekalian adalah sebuah tradisi, kebiasaan bangsa Indonesia, bukan dari agama, bukan. Itu. Kalau mau tanya dalil tidak ada. Karena ini sebuah tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, negara lain tidak ada Bapak Ibu. Makanya bersyukur kita tinggal di sini. Apa maksud halal bihalal? Kenapa ada halal bihalal? Adanya halal bihalal karena adanya Idul Fitri. Adanya Idul Fitri karena adanya bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mau halal bihalal itu harusnya seperti ini sebelum Ramadan. Jangan nanti sehabis puasa, nanti so takbiran, so duduk di muka mimbar menangis kuat-kuat. Ya Allah, padahal lebih puasa buat 3 hari. Ya yang ada tentang lebih baru puasa buat 3 hari. Ini mau halal bihalal, so tidak ada guna mau minta maaf. Nanti so selesai puasa Pak, tidak ada guna lagi. Karena itu hanya minal aidin saja yang biasa. Makanya sebelum ini, kenapa? Dalilnya 3 Pak. Pertama, kata Rasulullah, jangan terima puasa orang yang durhaka kepada orang tuanya.
Mohon maaf Pak, orang yang durhaka kita semua sebagai anak, tapi tidak semua kita sebagai orang tua. Ada yang durhaka kepada orang tuanya, yang masih mengeluarkan air mata orang tuanya, segera bersujud Pak, minta maaf. Karena kenapa? Dosa orang tua Pak, bukan nanti di akhirat dia membalas, masih di dunia dibalas Pak. Mau maling tua, mau mencari apa tidak mau dapat Pak, kalau ada dosa sama orang tua. Minta ridho sama orang tua. Sekalipun sekelas Bapak Kepala Sekolah, sekalipun sekelas Bapak Babinsa, sekalipun sekelas Bapak Anggota Dewan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kauwa dan lain-lain, di mata orang tua kita Pak tidak Pak, tetap anak kecil. Gitu Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bilang tidak diterima puasa orang yang durhaka kepada orang tua. Itu yang pertama kita ingat. Yang kedua, jangan terima puasa orang yang baku marah melewati 3 hari. Ada yang baku marah di sini? Ada. So 3 hari atau 3 tahun? 3 tahun. Alhamdulillah. Berarti anak hati kuat. Segera baku maaf Pak. Segera baku maaf Ibu. Kemudian yang ketiga, tapi kalau untuk utang jangan baku maaf. Utang itu tidak boleh baku maaf, harus dibayar. Yang ketiga, jangan terima puasa orang yang suka mengadu domba. Nah ini biasa di politik ini. Sudah kan? Tapi saya ingatkan lagi karena akan datang lagi politik. Mau tak ulang-ulang terus begitu Pak? Saya saksikan sendiri, tak ulang-ulang terus. Iya, itu di Modepantai Pak, diisimu di kampus saya diisimu. Bagaimana itu politik? Aduh la haula wala quwwata illa billah. Tapi bagaimana menceramah Pak? Bagaimana menasihat? Kami baru kemarin, ini orang-orang tua yang semuanya berputih yang menasihati pakar-pakar politik. Bukan sarjana Pak, tapi pakar politik. Cuma Bapak Jek, cuma baru deh coba tanya politik orang tahu. Jami hulo tali mata hulo. Betul juga Pak. Makanya Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat tadi sudah menyinggung. Sudah saja, kemarin sudah saja. Tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, si A, si B, si C, tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Semua kita bersatu. Apalah artinya kita duduk bersama, tapi kita saling dengki Pak. Mendingan kita berjauhan, tapi saling merindukan Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, selesai ini terang bupati. Ya. 1 minggu lalu saya bawa sama beliau, karena kebetulan saya dekat dengan Bapak Ismet. Ya. Saya bilang Pak Ismet, serta duduk. Anda setua, karena saya bagus dengan beliau. Ya Pak Ustaz, hati-hati. Pesankan sama keluarga, kalau Anda meninggal, kasih tinggi salat lo imam yang berdoa di kubur. Nah berdoa. Puncak tahu beliau. Pak Ustaz doakan saya umur panjang. Insya Allah saya terpilih ini untuk jabatan hanya mengabdi kepada negara dan kepada Allah. Saya bilang itu Pak. Jangan kecewakan rakyat Pak, apalagi aparat. Makanya beliau ini kalau menurut saya tidak tahu keburukan beliau, tapi yang saya tahu kebaikan beliau. Seperti Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu keburukan Anda, dan harus seperti itu Pak. Tutuplah telinga kita dari keburukan orang, tapi bukalah pikiran kita dari keburukan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, tinggal berapa hari Ramadan, memantau Ramadan, dilipat gandakan segala amal ibadah. Barang siapa yang hadir, man hadara majelis fi Ramadan, barang siapa yang hadir majelis di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan ibadahnya selama 1 tahun. Bayangkan Pak, kalau kita ke masjid, rumah kita ke masjid itu 100 meter. Berapa Pak? 100 tahun ibadah. Kalau PP Pak, 200 tahun ibadah. Masya Allah. Kalau naik motor, dihitung sesuai putaran ban motor. Jadi kalau mau ke masjid, putar-putar dulu. Nanti habis bensin baru dorong. Banyak Pak. Kenapa Allah iming-imingi dengan seperti ini Bapak Ibu sekalian? Kalau kita pikir ibadah 200 tahun hanya Allah kasih dalam sebulan, sudah luar biasa Pak, sudah banyak. Berarti sudah cukup kita. Ternyata tidak Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita tidak bisa menghitung ibadah-ibadah kita, amal yang kita lakukan kita tidak bisa hitung Pak. Karena boleh jadi ibadah yang besar di mata kita, kecil di mata Allah.
Dan yang berikut, boleh jadi amal kecil yang kita lakukan, tapi di mata Allah besar, Pak. Karena kenapa? Jangan menghitung-hitung, Pak. Kita tidak bisa hitung. Rusaknya ekonomi karena banyak dihitung. Rusaknya negara karena banyak dibom. Rusaknya kios karena banyak dibom. Makanya ibu-ibu jangan terlalu banyak bangun, merusak kios. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah iming-imingi seperti ini kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Dosa kita yang selama 1 tahun Allah cuma suruh hapus 1 bulan saja. Makanya rugi sekali yang ketika datang Ramadan, bodoh sekali yang ketika datang Ramadan dia tidak pergunakan baik-baik. Rugi sekali yang ketika datang Ramadan dia biarkan pahala itu berlalu begitu saja. Rugi sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya oleh karena itu semua kita adalah umat yang disayangi oleh Allah, umat yang disayangi oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah kita untuk sama-sama kembali ke jalan Allah. Puasa-puasa yang tahun lalu kita benahi sama-sama kalau ada yang kurang. Kita pikir sama-sama untuk yang tahun depan ini, tidak akan lama lagi, bukan tahun depan, berapa hari lagi ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya biasa puasa begini itu yang paling sibuk itu ibu-ibu. Gitu. Bapak-bapak tidak terlalu sibuk kalau puasa. Karena kenapa? Ibu-ibu semua, ibu-ibu so tahu, bapak-bapak juga so tahu. Semua Pak dia mau suruh, dia mau bilang, dia mau suruh puji sama Pak itu. Itu yang bikin ini. Biasanya kan bapak ya, orang kan laki-laki kan yang beli gula, yang beli terigu, orang yang beli bahan-bahan kue. Ketika so masak itu kue, orang mau barasa, mau ambil di toples, dia mau pukul orang ke tangan Pak. Jangan ambil yang itu, ambil yang angus-angus. Pengamal apa kuliah ya, jangan pengawal itu. Tiba-tiba padahal orang yang beli gula, yang beli apa? Ini yang bikin ini Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikut masalah di puasa itu ini hindari Pak. 2, habis asar. Yang orang tanya, siapa yang mabuk, yang bakal buka hari ini? Tentang membuka inti. Serta dia lihat di jadwal, oh teh bubur ayam ini. Sudah disetor kamari bubur, dia korek-korek bubur, dia bongkar-bongkar, tidak ada ayam keluar kamari. Ternyata bubur dari rasa ayam. Oh Ibu sekalian, inilah. Kemudian setelah berbuka sudah sholat maghrib, habis sholat maghrib apa yang ditanya Pak? Siapa yang Pak Imam Sabantar? Tonton mengimamu ini ya. Ada yang bilang kan tipali, mata ngap Kyoto. Itinya tipali orang peminuh hafali ayat, mau peminuh olah gaga. Tapi Bismillah dia mau tarik baca Bismillah MTQ. Di orang di belakang Pak bom basunsan, bom isama. Pengalau dah Bismillah mang pengen ucap. Boleh besok boleh aku tanya, siapa yang mau sabantar tipakuni ini gak King Cobra. King Cobra itu Pak Al-Fatihah dia mau loncat-loncat sana, dan dia di bawah Al-Fatihah. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Baru orang di belakang batarya tinis. Habis pasang bayang, orang puji. Begitu Mbak Imam, itu mau begitu. Besok hari, ini Pak yang suka-suka yang cepat-cepat. Ini yang Pak tak tahu ini Pak. Kalau mau baca, saya juga itu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh Pak Camat atau kalau boleh Pak Kepala Desa, kerjasama dengan Takmirul Masjid. Coba pilih yang imam yang ada bikin sana ibu-ibu hati. Biasanya orang bekas salah ibu-ibu, mau 3 hari di masjid. Padahal tidak sempurna salah ibu-ibu. Kenapa salah imam yang lain? Makanya yang agak-agak tua itu pasang kamari, agak-agak sakaratul maut pasang kamari dari awal. Jangan nanti sudah ujung-ujung habis jamaah itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Pada hari ini Allah bersumpah Pak. Pada jam sekarang Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Semua manusia di dalam ruangan ini Pak berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang yang beriman. Wa amilus sholihat,
beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sabar untuk menghadapi segala masalah problem hidup di dunia ini. Ingat, hidup di dunia hanya sementara, tidak lama-lama Bapak Ibu, cuma 60-70 tahun paling tinggi. Jadi sabar saja. Gaji belum keluar, sabar. THR belum keluar, sabar. Gaji 13 belum keluar, sabar Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Allah yang mengatur. Ketika kita susah mendapatkan rezeki, gaji tertunda, itu bukan karena kesalahan siapa, bukan karena kesalahan bendahara atau apa, tapi itu kesalahan kita. Kenapa? Pertanyakan kepada diri sendiri, dosa apa yang kita sudah lakukan sampai rezeki kita susah seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Terakhir, saya menyampaikan bahwa perbanyaklah istighfar Bapak Ibu sekalian, karena kita menjelang Ramadan. Mohon ampun kepada Allah. Kalau perlu pulang dari sini atau malam ini, sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat Bapak Ibu sekalian. Kalau hakikat ibadah, tujuan kita hidup di dunia ini adalah hakikatnya Pak, hanya untuk sholat. Allah cuma suruh sholat. Hubungan kita dengan Allah Pak hanya sholat Pak. Karena ketika sholat, kita sujud itu Pak, para ulama mengatakan kita sementara dibelai-belai oleh Allah. Sabar ya, sabar Uti, bahasanya kita itu. Sabar Pak Kapolres ya, sabar Pak Kabit, sabar Pak Camat ya. Tunggu 3 bulan lagi semua cair. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir saya teringat ada seorang pemuda bertanya, Pak Ustadz, boleh saya ketika bulan puasa Ramadan mencium istri saya sementara saya berpuasa di siang hari? Saya bilang boleh. Yang tidak boleh itu mencium istri tetangga, itu yang tidak boleh. Kalau istri sendiri boleh, kalau istri tetangga tidak boleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, tinggalkan semua perdebatan, tinggalkan semua menghina. Jangan hormati nanti orang yang pejabat, jangan nanti menghormati orang yang sama dengan Anda levelnya, tapi hormatilah semua Pak, samakan semua. Jangan nanti ada pangkat baru Anda begini, jangan nanti yang begini baru Anda begini, jangan Pak. Jangan. Itu bikin seseorang itu Pak, jangan. Itu saya sampaikan, ini kata-kata para guru kami, Al-Habib Salim, Al-Habib Munzir, Al-Marhum, Al-Habib Umar bin Hafiz Zaman. Beliau mengajarkan menasihati kami seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan menghina orang. Ada seorang pemuda ahli maksiat, somo besok pas sahur, malam ini dia Pak minum minuman keras. Dia beli 5 botol, dia minum. Dia kasih habis itu 5 botol Pak. Kemudian habis minum dia tak tidur. Bangun kamari Pak, azan subuh, tak gedeng azan dia mandi, kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia ke masjid. Pas di muka masjid, Pak Imam tahan, Pak Imam usir, jampi masjidnya. Tadi malam saya ada lihat ada bagate, ada mabuk. Apa dia bilang? Pak Imam, saya ini so tobat, saya ini so sadar. Pak Imam bilang, oke, kalau nggak sadar kita mau tes. Sholat subuh berapa rakaat? 3. Belum sadar kan? Belum sadar. Sholat subuh apa? 3 rakaat. Dia usir dia. Kemudian dia pulang, dalam perjalanan berpapasan dengan seorang kakek di Bapu. Di Bapu gimana? Mbak sholat, jangan. Tiba Imam mau usir. Kenapa dia usir? Saya tidak usir. Kenapa dia usir? Saya mau tanya, kakek, sholat subuh berapa rakaat? Dia bilang 2. Sedangkan 3 dia usir, lagi 2. Nah, makanya ini hikmahnya Bapak Ibu sekalian, jangan pandang enteng sama orang, jangan meremehkan orang sekalipun dia ahli maksiat, karena boleh jadi ahli maksiat ada peluang dia menjadi alim, dan boleh jadi orang yang baik yang alim ada peluang dia menjadi kafir. Hanya Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Insya Allah beberapa tidak lama yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya kasih zikir. Insya Allah Bapak Ibu ingat, saya ucapkan saja satu kali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi wasyun ilmullah. Ketika mengamalkan ini Pak 10 kali dalam satu hari, insya Allah tidak ada hisab di akhirat nanti.
Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.